Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tufarrudz dzunubu was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul 'ataya wal qurubat wa bi lutfihi tustarul 'uyubu waz zallat. Walhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ayyuhal muslimuna ibadallah, hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami' Istiqamah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas seluruh limpahan nikmat dan karunia-Nya. Memohon kepada Allah agar senantiasa melimpahkan salawat dan salam atas hamba dan utusannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Selanjutnya kami berwasiat untuk diri kami pribadi dan jamaah seluruhnya agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat kita. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Karena Rabbuna Jalla wa Ala qad ajra adatahu fi ibadihi, telah memperjalankan satu hukum adat kebiasaan di tengah-tengah hambanya. Man asya ala syai' mata alaih. Siapa yang hidup di atas satu kondisi, satu keadaan, maka ia akan meninggal di atas keadaan tersebut. Wa man mata ala syai' bu'itsa alaih. Dan siapa yang meninggal di atas satu kondisi, di atas satu keadaan, maka ia akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan saat ia meninggal dunia. Oleh karenanya, hendaknya kita senantiasa berpegang teguh dengan ajaran dinul Islam, mengamalkannya yang besar dan yang kecilnya semampu semaksimal yang bisa kita usahakan. Semoga dengan sebab itu jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di akhir hayat kita sesuai dengan kebiasaan kita menjaga ajaran dinul Islam dan menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Para jamaah, perintah takwa di dalam Al-Quran beberapa kali diiringkan dengan peringatan bahwa orang yang diseru untuk bertakwa di kehidupan dunia, pasti dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala, pasti akan kembali kepadanya, dihimpun kepada Allah dan mendapatkan balasan darinya. Wattaqullah
wa'lamu annakum mulaquh, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah oleh kalian semuanya bahwa kalian pasti akan berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, kesempatan hidup di dunia adalah kesempatan kita untuk bertakwa. Kesempatan hidup di dunia adalah kesempatan untuk kita mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan panjang setelah kematian. Bagi orang beriman, sadar betul bahwa dirinya diciptakan di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dipenuhi sarana untuk hidup, baik dari tempat tinggal, makanan, pakaian dan sebagainya, agar dia senantiasa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semua itu akan membawa keberuntungan dirinya ketika telah tiba waktu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu kesempatan hidup kita di dunia berapa angka usianya. Sebagian kita yang hadir di masjid ini masih berusia remaja, ada yang sudah berusia dewasa, ada yang mencapai paruh baya, dan banyak di antara kita yang sekarang sudah berusia renta. Tsumma litakunu syuyukha, kemudian kalian yang diberi usia panjang, ya, kemudian akan menjadi orang tua. Wa minkum may yutawaffa min qabl, dan di antara kalian ada yang diwafatkan sebelum itu. Oleh karenanya, berapapun usia kita sekarang hadirin rahimakumullah, adalah kesempatan bagi kita untuk menyiapkan yang terbaik guna kehidupan kita yang panjang setelah kematian. Jangan sampai ketika malakul maut datang, nyawa kita pun direnggutnya, kemudian baru kita membangun tekad kuat dalam diri untuk mengerjakan amal yang banyak dan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikembalikan lagi ke dunia supaya bisa mengerjakan amal-amal soleh yang dulu ditinggalkannya. Wal iyadu billah. Para jamaah rahimakumullah, hidup bagi orang beriman sangat berharga. Oleh karenanya diperintahkan untuk senantiasa mempertahankan hidupnya dengan sebaik-baiknya, karena dengan masih hidup di dunia dia bisa memperbanyak amal kebaikan. In kana muhsina, jika dia adalah orang yang baik, fala'allahu yazdadu, maka semoga dengan itu bertambah kebaikan-kebaikannya. Wa in kana musian, jika dia adalah orang yang telah berbuat keburukan, fala'allahu yasta'tib, maka semoga dengan itu dia bertobat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya yang diawali la yatamanna ahadukumul maut, janganlah salah seorang kalian berangan-angan kepingin cepat mati. Karena apabila seseorang telah meninggal dunia, para jamaah, innahu idza mata in qata'a amaluh, maka telah selesai masa beramalnya, telah selesai kesempatan dia beramal, dan dikhawatirkan setelah itu dia akan menyesal dan minta diberikan kesempatan hidup lagi di dunia untuk menebus baik itu kesalahan atau untuk menyempurnakan pahala-pahala amal yang belum terlalu banyak yang dia bawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan tentang penyesalan mereka yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mereka minta dikembalikan lagi ke dunia. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, sehingga apabila salah seorang dari mereka telah didatangi kematian, ia berkata, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihah, dengan itu aku berharap bisa mengerjakan amal saleh. Fima taraktu, yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, sama sekali tidak mungkin itu akan dipenuhi.
Inna kalimatun huwa qailuha, itu hanya perkataan yang dia ucapkan untuk membela dirinya, dan di belakangnya ada barzakh, tembok kokoh yang tidak mungkin akan ditembusnya hingga hari kebangkitan. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan 100. Dalam surah As-Sajdah ayat ke-12, Allah juga sebutkan penyesalan mereka, orang-orang yang banyak berbuat dosa saat hidup di dunia. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Wahai Tuhan kami, sungguh sekarang kami telah melihat dan mendengar, kembalikan lagi kami ke dunia supaya kami bisa mengerjakan amal saleh. Sekarang kami benar-benar yakin. Para jamaah rahimakumullah, apakah hanya orang kafir yang akan minta dikembalikan lagi ke dunia? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau menyampaikan, apabila seseorang telah memiliki cukup harta yang bisa menghantarkannya ke Baitullah melaksanakan haji, dan harta itu sudah cukup untuk dia keluarkan zakatnya, namun ia tunda-tunda sehingga datang kepadanya kematian, maka saat kematiannya tiba, ia meminta ar-raj'ah, dikembalikan lagi ke dunia. Lalu ada seorang yang berkata kepadanya, bertakwalah engkau wahai Abu Abdillah, sesungguhnya yang minta dikembalikan lagi ke dunia adalah orang-orang kafir. Dan kemudian beliau bacakan firman Allah Ta'ala surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya hadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian rizki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang kalian. Lalu ia berkata, wahai Tuhanku, seandainya engkau tunda kematianku barang sebentar, niscaya aku akan bersedekah dan aku akan mengerjakan amal-amal saleh menjadi bagian dari para sholihin. Wala yu'akhirullahu wa ta'ala, para jamaah, tidak akan pernah menunda kematian seseorang apabila telah tiba ajalnya. Oleh karenanya, mari kita bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan kesempatan hidup yang masih Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita dengan memperbanyak amal-amal kebaikan, supaya kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang menyesal ketika sudah memasuki kehidupan akhirat. Namun ada satu ayat yang hendaknya juga menjadi perhatian kita semuanya. Dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-24, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, alangkah bahagianya seandainya aku telah mempersiapkan kebaikan-kebaikan yang banyak untuk kehidupan akhiratku ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, maksud daripada ayat ini adalah yandam, akan menyesal alama kana salafa, atas apa yang telah berlalu dari maksiat-maksiat, in kana asian, jika dia adalah orang yang telah berbuat maksiat saat hidup di dunia, wa in kana ta'ian, dan jika dia adalah orang yang dulu di dunia banyak menjalankan ketaatan, maka dia berharap seandainya dia dikembalikan lagi ke dunia sehingga dia bisa memperbanyak lagi amal-amal ketaatan untuk kehidupan akhiratnya. Yang perlu untuk sama-sama kita catat, para jamaah rahimakumullah, jangan pernah kemudian merasa ibadah dan ketaatan kita, amal soleh dan amal kebaikan kita sudah cukup pantas untuk menebus kenikmatan surga yang telah dikabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya setiap manusia dari kalangan orang-orang beriman, ketika mereka telah diperlihatkan nikmat-nikmat surga, lalu mereka memandang amal-amal mereka, maka sungguh mereka merasa bahwa amal-amal yang telah mereka siapkan belumlah pantas untuk diganjar dengan surga. Maka sungguh
balasan jannah adalah berangkat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih lagi para jamaah rahimakumullah, Ibnul Qayyim rahimahullah menyampaikan, ketika ahlul jannah sudah masuk ke dalam surga dan dia menempati tempat di surga sesuai dengan amalnya, lalu ia melihat saudaranya di tempat yang lebih tinggi darinya, dan ia pun mengetahui kenikmatan yang lebih besar di sana, maka ia pun menyesal. Kenapa dahulu saya tidak memanfaatkan setiap detik saya untuk membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil? Kenapa dahulu saya tidak maksimalkan waktu saya untuk banyak membaca Al-Quran? Kenapa dahulu saya tidak habiskan uang saya untuk infak fi sabilillah? Kenapa dulu saya sia-siakan waktu saya sehingga kemudian ada waktu yang terbuang tanpa menghasilkan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka di antara adab para salafun salih rahimahumullahu ta'ala ada apabila mereka mendapatkan keterangan-keterangan tentang surga dan kenikmatan yang luar biasa, maka mereka melihat bahwa amal-amal mereka belumlah cukup dan belumlah pantas untuk menebus nikmat-nikmat surga tersebut. Padahal mereka adalah orang-orang yang telah habiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, telah habiskan hidupnya untuk menjalankan ketaatan-ketaatan, dan lebih banyak berdasarkan kabar yang sampai kepada kita catatan-catatan kebaikan mereka daripada catatan-catatan kemaksiatan mereka. Namun demikian, mereka tidak pernah merasa bahwa dirinya telah cukup pantas untuk menjadi ahlul jannah. Apalagi kita para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan masih ada. Apabila di antara kita yang sebelumnya terlalu banyak menyanyikan waktu, maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Karena sesungguhnya istighfar dan taubat saat masih hidup di dunia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara penyesalan, memohon ampunan serta menyatakan diri taubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kematian, maka tidak ada guna dan manfaatnya. Dan di antara kita yang sudah banyak menjalankan ibadah dan ketaatan, maka perlu sama-sama kita sadari bahwa pahala yang telah kita kumpulkan belumlah sebanding dengan nikmat surga yang kita harapkan. Dan juga jangan sampai ketika Allah Ta'ala kelak masukkan kita ke dalam jannah pun masih menjadi orang yang menyesal karena melihat ada sebagian saudara kita yang menepati surga yang lebih tinggi dari kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya, senantiasa menambahkan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga saat kesempatan hidup masih ada, dengan berbagai macam fitnah-fitnah kehidupan di zaman modern ini, karena kita masih bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Faqad qala rabbuna jalla wa ala fi muhkami tanzilih
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khaira. Sesungguhnya umur seorang mukmin tidak menambah baginya kecuali kebaikan. Dikarenakan orang beriman sadar bahwa dirinya diciptakan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah itu sepanjang hayat masih dikandung badan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu kematian. Maka semakin panjang usia orang beriman para jamaah, seharusnya semakin banyak kebaikan-kebaikan yang telah dikerjakannya. Semakin panjang usia orang beriman, seharusnya semakin banyak pahala dan ganjaran yang bisa dikumpulkan, sehingga dia mendapatkan satu predikat istimewa melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya, lagi bagus amalnya. Dan jangan sampai di antara kita yang diberi usia panjang namun semakin bertambah maksiat dan kedurhakaannya, masih diberikan kesempatan hidup namun menyia-nyiakannya, bahkan merasa dirinya telah memiliki banyak kebaikan sehingga tidak bersemangat lagi untuk menambah kebaikan, dan merasa dirinya telah bersih dari dosa-dosa dan kesalahan sehingga enggan untuk minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang diberi usia panjang adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga inna min ijlalillahi azza wa jalla ikram dhi syaibatil muslim. Di antara bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memuliakan orang-orang muslim yang beruban. Dikarenakan dengan keislamannya, dengan keimanannya, maka seluruh kebaikan-kebaikan sekecil apapun itu akan memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidaklah orang beriman bertambah usianya kecuali akan menambah kebaikan untuknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk mewujudkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warḍu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli syarr wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana dhanban fi hadzal maqami illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wala aiban illa satartah wala faqran illa aghnaitah wala maridan illa syafaitah wala dainan illa qadaitahu wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridwan wa lana salahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ansur man nasaraddin wakhdhul man khadalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi Palestin khassah wa fi Sudan khassah wa fi buldanil muslimina 'ammah.
Allahumma ansurhum warhamhum wa anta khairun nasirin wa anta arhamur rahimin. Allahumma alaika bisuhyuniyah al-mu'tadina wa a'wanihim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alaika bil yahudil mu'tadina wa a'wanihim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin wal mubtadi'ata wadh dhalimin a'daka a'da'ad-din. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.